Nasional Indonesia atau TNI lahir di tengah kancah perjuangan nasional mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan merupakan produk dari perjuangan itu. Sebagai unsur pendahulunya adalah Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Badan-Badan Perjuangan dan Kesatuan-Kesatuan Politisi. Selanjutnya, badan-badan ini berkembang secara bertahap menjadi ABRI dan kemudian TNI yang kita kenal sekarang. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, maka keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali bersidang dengan keputusan untuk membentuk tentara kebangsaan. Namun keputusan tersebut dirubah dalam sidang tanggal 22 Agustus 1945 dengan alasan bahwa pembentukan sebuah tentara nasional pada saat itu akan mengundang pukulan dari gabungan kekuatan Serikat dan Jepang, sedangkan kekuatan nasional belum mampu untuk menghadapinya. Oleh karena itu, PPKI memutuskan untuk membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP. BKR bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing. Pidato Presiden menyerukan agar kepada mantan PETA, Heiho, dan pemuda-pemuda untuk sementara waktu bekerja dalam BKR dan bersiap-siap dipanggil sebagai prajurit kebangsaan jika telah tiba waktunya. Pidato Presiden itu mendapat sambutan dari seluruh rakyat. Dalam beberapa minggu, BKR telah berdiri di berbagai wilayah dan menjelma sebagai badan-badan revolusi yang memimpin perebutan kekuasaan setempat. Di tiap-tiap karesidenan, para bekas PETA dan Heiho secara aktif memimpin dan mengisi BKR, dan mereka juga harus bertempur melawan pasukan Jepang. Pemimpin-pemimpin BKR juga menjadi anggota Komite Nasional yang turut aktif dalam memecahkan permasalahan yang timbul di daerahnya. BKR bukanlah angkatan bersenjata reguler, melainkan suatu korps pejuang bersenjata. Selain unsur darat, dalam BKR terdapat pula unsur laut dan udara. Para bekas Kaigun Heiho dan para pemuda yang bekerja pada objek-objek vital di pelabuhan maupun pada jawatan-jawatan pelayaran membentuk BKR penjaga pantai. Sementara itu, pemuda-pemuda bekas anggota Kesatuan Penerbangan Jepang seperti Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai membentuk pula BKR udara. Pada tanggal 29 September 1945, Sekutu mendarat di Jakarta. Di samping tentara Sekutu juga ada unsur-unsur NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Sekutu dan NICA sering terjadi konflik bersenjata dengan BKR dan Laskar. Kebijakan pemerintah menunda pembentukan tentara reguler menyebabkan keamanan semakin gawat karena dalam semua kota terjadi pertempuran, baik menghadapi Jepang maupun menghadapi Sekutu dan perlawanan dan perebutan kekuasaan tanpa ada kesatuan komando. Tidak efisien dan tidak efektif. Karena itu, pemerintah mulai menyadari perlunya dibentuk suatu tentara nasional. Pemerintah juga telah mendengar pernyataan dari seorang pensiunan Mayor Knil, Urip Sumoharjo, yang berpendapat aneh negara Zonder tentara. Pemerintah kemudian memanggil Urip untuk diserahi tugas mengorganisasi tentara nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945, melalui siaran radio dan surat kabar, pemerintah mengumumkan maklumat yang berbunyi sebagai berikut. Maklumat pemerintah, untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu tentara keamanan rakyat. Jakarta, 5 Oktober 1945. Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Saat itulah yang dianggap sebagai kelahiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Maklumat itu kemudian disusul dengan pengumuman-pengumuman dari markas tertinggi yang dibentuk oleh Urip Sumoharjo.
markas tertinggi menyerukan agar para pemuda, bekas prajurit PETA dan Heiho, dan barisan pelopor bergabung dalam TKR.